sama dia. Oke, ibu. Tolong kasih kesempatan Ica, karena yang melanjutkan hubungan atau hubungan Ica dengan calon suami atau pacar kan Ica ke depannya. Betul. Yang akan bahagia Ica, bukan ibu. Kalau ibu memilih Ica buat sama jodoh ibu, tapi dia nggak bahagia, ibu mau tanggung jawab. Ya, nggak usah ikut campur. Ya bukan ikut campur, saya cuma ngasih tahu aja, saya juga orang tua, Bu. Tapi Mas Uya, Jangan terlalu materialistis jadi orang tua. Saya nggak materialistis. Saya mikirin kebahagiaan dia. Ya dia emang sekarang saya tanya, ibu mikirin kebahagiaan dia. Dia bahagia nggak dengan calon itu? Nanti juga kalau dicukupin pakai uang dia akan bahagia. Enggak, Ica nggak perlu uang dari dia. Ica bisa kok kerja keras. Ngomong nih, gue udah nggak tahu deh ngomong orang kayak begini. Ibu juga hati-hati ya ngomong sama Mas Uya. Jangan seenaknya. Saya juga melihat sesuatu dari ibu. Ibu ini adalah sosok yang matre. Wah benar, dari tadi ngomongin uang. Banyak kan yang ibu umpetin. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Ibu bilang saya sok tahu. Mari kita lihat, ambil kampas sekarang. Nian mau lihat. Balik ke depan. Isi kepalanya yang ditutupin oleh ibu ini. Hah? Isi kepala ditutupin oleh ibu ini? Iya. Nian, lihat di sini ada. Apa sih, Min? Uang. Dan Mian lihat di sini ada sosok wanita. Uang, wanita. Apa lagi, Mian? Dan Mia lihat di sini, di sampingnya terdapat sosok laki-laki lain. Sosok laki-laki lain? Iya. Uang, wanita, dan laki-laki lain? Ternyata, Mas Uya, Mian, ibu ini mempunyai kisah masa lalu yang kelam. Akhirnya membuat ibu ini menjadi matre. Jaga ya mulut lo ya. Hah? Ini jangan sembarangan ciri-ciri orang yang nggak mau ngaku dan akhirnya marah. Ngaku apa? Ngaku dah. Udahlah, Mas Uya sama Kak Arbi aja, relaksasi. Oke, semuanya terungkap. Siapa takut? Saya nggak takut. Oke, kalau nggak takut sekarang coba. Oke, ibu fokus ke depan dulu. Oke, sekarang rasakan di seluruh tubuh ibu. Oke, rasakan kursi tersebut semakin lama semakin berputar, lebih berputar dari sebelumnya. Oke, semakin nyaman, semakin rileks. Oke, lebih mutar lagi dan apapun yang terjadi, yang ibu rasakan adalah kondisi di mana ibu masuk ke dalam sebuah lingkaran relaksasi buat ibu lebih tenang, lebih rileks dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan nanti pada turun ketiga, akses memori apapun yang terjadi masa lalu dan ceritakan lebih tenang, lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Ibu, kenapa ibu ingin Ica mendapatkan pasangan kaya? Karena saya nggak ingin Ica menderita seperti saya. Menderita seperti apa, Bu? Saya nggak mau Ica itu miskin kayak saya. Gara-gara miskin dan nggak punya uang, saya ditinggalin suami. Nah, maksudnya ditinggalin suami? Suami ibu ninggalin ibu karena miskin apa gimana? Iya. Jadi suami saya itu meninggalkan saya karena saya miskin. Dan hidup jadi orang kaya. Dan dia menikah lagi. Sama? Sama perempuan kaya. Dan dia menikah dengan janda kaya. Makanya saya nggak mau Ica nikah sama orang miskin. Saya dan Ica dicampakkan. Demi wanita itu. Makanya saya nggak mau Ica nikah sama lelaki miskin. Nanti malah jadi nggak bahagia kayak saya. Tapi kalau Ica nggak cinta gimana, Bu? Hah? Cinta nggak bikin bahagia. Buktinya saya nikah awalnya cinta, tapi ditinggalin juga demi uang. Jadi emang uang itu segalanya, Mas. Ibu tahu nggak tapi demi ibu ya Ica rela itu tahu nggak? Itu bukan saya yang suruh, Mas. Dan itu kemauan dia. Lagi pula, dia udah pernah saya jodohkan dengan lelaki kaya. Ma, lagian juga cowok yang mama jodoh itu udah punya istri 5, Ma. Wah, 5. Mama emang rela kalau Ica jadi istri ke-6-nya. Ibu rela Ica jadi istri ke-6, Bu? Rela aja, Mas. Yang penting kan kami hidup bahagia dengan uang. Nah, ibu tega banget sih memperlakukan Ica, ini kan anak ibu sendiri. Ya, masa ibu perlakukan Ica seperti itu sih, Bu? Hah?
Semenjak saya bercerai dengan suami saya jadi benci sama Ica. Kenapa? Pokoknya, setiap saya teringat sama ayahnya, kebencian saya sama Ica semakin jadi. Tuh. Tapi Ica ini anak kandung ibu bukan sih? Iya, Iya, terus? dan Ica ini adalah anak kesayangan dari mantan suami saya. Oke. Jadi saya melampiaskan kebencian saya terhadap mantan suami saya pada Ica, melalui Ica. Ah. Saya minta dia untuk cari uang. Saya menyuruh dia banting tulang demi saya dan adik-adik. Nah, Mian, kok gelisah gitu? Mas Uya, Kenapa, Mian? Mian melihat sesuatu. Lihat selain menekan anaknya untuk mencari uang, Ibu Sarah ini juga menggunakan guna-guna supaya Ica berlutut di depannya dan mendapatkan jodohnya. Tadi Mian lihat benturan energi yang sangat luar biasa yang dilempar oleh Ibu. Emang benar, Bu? Ibu melakukan sesuatu. Ibu Sarah ini juga menggunakan guna-guna supaya Ica sulit mendapatkan jodoh. Bener, Bu, kayak gitu, Bu? Kenapa harus kayak gitu sih, Ma? Benar, Mas. Hah? Saya pakai ilmu guna-guna supaya Ica tidak bisa mendapatkan jodoh selain dari saya. Kalau bukan jodohnya, bukan saya yang tentukan, saya takut. Saya tidak diurus lagi. Wah, Mian. Mian ngapain tuh di pahanya Ibu? Oh, tas. Mian, diendus. Mian merasakan suatu energi di dalam tas ini. Energi apa, Mian? Hati-hati loh, Mian. Ternyata ini dia Apa tuh, Mian? yang Ibu pegang selama ini. Apa sih, Mian? Ini. Kain kafan. Kain kafan? Ini adalah tali pocong. Tali pocong? Dan di dalamnya terdapat tanah kuburan beserta foto. Hah? Rambut. Foto siapa sih? Foto siapa sih? Oh, foto Ica. Mama kenapa sih malah pakai guna-guna segala, Ma? Maksudnya apa sih, Mian? Coba. Foto, kain kapan, kuburan, tanah. Ini adalah energi negatif sengaja biar anaknya Ibu tertutup jodohnya. Aura yang terdapat di dalam kain kafan dan pocong ini membuat Ibu terkontrol oleh energi negatif sehingga tidak mempunyai hati, kasih, dan rasa sayang